Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan ya pembelajaran selanjutnya. Di tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema baru, subtema 2, hewan sahabatku. Pembelajaran 1 dan 2. Nah, tujuan pembelajaran boleh kalian baca ya. Nah, kita mulai pembelajaran yang pertama. Nah, di sini kita akan bahas materi mengenai kesimpulan. Nah, di sini Bapak sudah menyimpulkan dari ide pokok teks bagaimana jagung berkembang biak. Nah, kita lihat bersama-sama ya. Nah, di sini Bapak mengambil paragraf pertama dari teks bagaimana jagung berkembang biak. Nah, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah juga di Indonesia. Contohnya penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, di sini dari teks paragraf pertama ini, Bapak mengambil ide pokok bahwa jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah, setelah Bapak menulis ide pokok, Bapak langsung menyimpulkan bahwa jagung sangat penting di Indonesia. Jadi, kesimpulan dari teks paragraf pertama ini adalah jagung sangat penting di Indonesia. Nah, bagaimana cara Bapak menyimpulkan dari teks paragraf pertama ini? Nah, anak-anak perlu ketahui bahwa menulis kesimpulan itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, bagaimana kesimpulan yang baik itu? Kesimpulan yang baik berisikan 1. Pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. 2. Intisari dari penulisan. 3. Dimulai dari khusus ke umum. Yang keempat, menggunakan kosakata baku. Dan yang kelima, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Nah, itu merupakan 5 hal yang perlu kalian perhatikan untuk membuat kesimpulan. Nah, kita masuk ke tugas pertama. Yang pertama, tuliskan 5 poin dari kesimpulan yang baik. Nah, tadi ya sudah Bapak jelaskan, Bapak sudah bacakan dan sudah sampaikan mengenai bagaimana sih menulis kesimpulan yang baik itu. Tadi ada 5 poin ya. Kemudian yang kedua, buatlah kesimpulan dari teks tersebut di samping. Nah, di sini Bapak sudah ada 3 paragraf suatu teks ya. Nah, kalian boleh simpulkan salah satu atau lebih bagus ketiganya. Oke. Nah, kita lanjutkan ya di pembelajaran selanjutnya. Nah, di sini kita akan belajar materi mengenai perkembangbiakan hewan. Nah, di sini Bapak memiliki gambar ayam, kucing, dan ular. Nah, hewan-hewan ini berkembang biak dengan cara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ayam ovipar, apa hubungannya? Kucing vivipar, coba apa hubungannya kira-kira? Dan kalau ular ovovivipar, apa maksudnya ovovivipar terhadap ular ya? Nah, mari kita cari tahu bersama-sama. Nah, jadi anak-anak, yang disebut dengan ovipar merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, tadi contohnya ayam dan jenis burung lainnya. Nah, kira-kira anak-anak bisa menyebutkan tidak hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur? Nah, boleh ditulis ya. Selanjutnya, kita masuk ke vivipar. Nah, kalau tadi ovipar itu bertelur, nah, kalau vivipar ini beranak atau melahirkan ya. Jadi, vivipar ini merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan contohnya seperti sapi, kucing, gajah, domba, dan hewan-hewan jenis lainnya. Nah, di sini apakah kamu dapat menuliskan hewan vivipar lainnya? Nah, boleh ditulis di buku juga ya. Dan yang terakhir tadi ya, vivipar. Apa itu vivipar? Oh, ovovivipar, maaf ya. Nah, di sini ovovivipar merupakan hewan, kira-kira apa? Nah, adakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan?
Ada. Contohnya adalah ular. Beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya, masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Nah, perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak atau ovovivipar. Nah, kira-kira anak-anak dapat menuliskan tidak contoh hewan ovovivipar lainnya? Jadi hewannya ini bertelur sekaligus melahirkan. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini Bapak memiliki 5 pertanyaan. Kalian harus menjawabnya ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ovipar? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan vivipar? Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan ovovivipar? Kemudian yang keempat, sebutkan 5 contoh hewan vivipar. Dan yang terakhir, yang kelima,